Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan juga karunia yang sudah dianugerahkan kepada kita sampai saat ini. Mudah-mudahan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita nikmatnya, Allah juga anugerahkan kepada kita rasa syukur untuk bisa mensyukuri, berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Tidak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga orang-orang yang setia menapaki sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Kita melanjutkan kembali Pak pembahasan dari kitab Utruk Atharon Qabla Rohil. Ya, sebelum kita meninggalkan dunia ini, alangkah baiknya kalau kita perbanyak jejak-jejak kebaikan, kita tinggalkan jejak-jejak kebaikan. Yang caranya sebagaimana kita sudah bahas adalah dengan memperbanyak amalan-amalan yang nilai manfaat kepada orang lainnya lebih besar. Ya, kita sudah singgung itu. Apa saja jenisnya? Kita sekarang masuk di jenis selanjutnya. Di antara amalan-amalan yang manfaat kebaikannya itu berskala luas, bukan hanya untuk kita tapi juga banyak orang kaum muslimin. Di sini disebutkan di antara amalan tersebut adalah al-jihadu fi sabilillah. Ya. Kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat Nabi yang namanya Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Abu Hurairah, qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata orang tersebut, ma ya'dilul jihad fi sabilillah. Ya Rasulullah, amalan apa yang sebanding nilainya dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Ada enggak Pak amalan yang nilainya sebanding dengan jihad? Ada nggak kira-kira? Ya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tastati'u. Ada, tapi kalian nggak akan sanggup. Kalau ingin beramal dengan amalan yang senilai dengan kebaikan jihad, ada, tapi kata Rasul, saya yakin kalian gak akan sanggup. Kata Abu Hurairah, fa'aadu alaihi marrataini aw thalathan. Orang ini gak puas ketika kata Nabi SAW, ada tapi kalian gak sanggup. Mereka gak puas sampai kata Abu Hurairah, sahabat-sahabat ini kemudian mengulangi pertanyaannya kepada Nabi sampai 2-3 kali. Ya Rasulullah, amalan apa yang sebanding dengan nilai? Sebanding nilainya dengan jihad.
Kullu dzalika yaqul, maka setiap kali sahabatnya bertanya, ya Rasulullah, amalan apa sih yang sebanding nilainya dengan jihad? Rasul senantiasa menjawab, la tastati'u, la tastati'unahu, kalian gak akan sanggup, kalian gak akan bisa, kalian gak akan mampu. Sampai akhirnya karena didesak terus dengan pertanyaan, kata Nabi SAW, wa qala fi tsalisah, kata Nabi SAW, mathalul mujahidi fi sabilillah. Perumpamaan orang yang jihad di jalan Allah itu kamathalis shaimil qaimil qaniti bi ayatillahi la yafturu min salatin wala siyamin. Perumpamaan orang yang jihad, ya, itu kata Nabi seperti orang yang puasa terus. Al-qaim, al-qanit bi ayatillah, yang sholat terus. La yafturu min sholatin wala siyamin, yang tidak berhenti puasa dan tidak berhenti sholatnya, Pak. Hatta yarji al mujahidu ila ahlihi, sampai orang yang jihad itu pulang. Ya. Kita ambil misalkan orang jihad itu 1 bulan berangkat dan pulangnya misal. Maka amalan yang senilai dengan jihad adalah kita sholat dan puasa tidak berhenti dari orang yang jihad itu pulang sampai orang yang jihad itu kembali lagi. Kuat nggak, Pak? Kita dikasih sholat tarawih saja, ya, tarawih albina kan lumayan ya dibandingkan yang lain gitu ya. Udah nggak kuat kita nyari yang lebih cepat dari albina misalnya. Ini kata Nabi SAW, amalan yang sebanding dengan jihad adalah kita puasa tidak berhenti, kita sholat tidak berhenti sampai orang yang jihadnya itu pulang kembali. Dan ini nggak ada yang sanggup. Kemudian dalam hadis yang lain, ya, kata Nabi SAW, sebagaimana dikutip dari riwayat sahabat Nabi yang namanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, qila ya Rasulullah, ada yang bertanya lagi kepada Rasulullah SAW. Pertanyaannya, ayyun nasi afdal, manusia yang paling utama itu yang seperti apa? Faqala Rasulullah SAW, adalah mu'minun, orang beriman, yujahidu fi sabilillahi binafsihi wa malih, yaitu orang beriman yang berjihad di jalan Allah dengan mengorbankan jiwanya, mengorbankan hartanya. Ya, jadi hadis-hadis ini dibawakan dalam materi ini untuk menggambarkan kepada kita betapa besarnya pahala jihad. Ya. Dan kita kan sedang membahas amalan-amalan yang pahalanya besar, manfaatnya besar. Yang kata Nabi salah satunya adalah jihad. Ya. Yang nilainya sebanding dengan orang yang puasa dengan sholat tidak pernah berhenti. Qalu, para sahabat kemudian bertanya lagi, "Tsumma man?" Kemudian siapa ya Rasulullah orang terbaik setelah mujahid? Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mu'minun fi syi'bin minasyi'ab. Adalah mukmin yang dia bersembunyi, dia tinggal di satu lembah, yattaqillah, di mana di dalam lembah tersebut dia bertakwa kepada Allah, wa yada'un nasa min syarrihi, dan menjauhkan manusia dari gangguannya. Ya. Jadi kata Nabi SAW, orang yang paling utama itu adalah orang yang berjihad, karena orang yang berjihad memberikan manfaat yang besar. Manfaat kepada kaum muslimin, manfaat kepada negara dan lain sebagainya. Di bawah itu adalah orang yang mengasingkan diri. Kalau di hadis di lembah, kata para ulama gak mesti di lembah, bisa juga di rumahnya. Dia banyak memilih tinggal di rumah.
tidak banyak ngumpul-ngumpul dengan orang, tidak banyak keluar dengan orang, tidak banyak ketemu dengan orang. Kenapa? Yada'un nasa min syarrihi. Saya belum bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Karena saya belum bisa ngasih manfaat kepada orang lain, minimalnya orang lain terhindar dari apa, Pak? Dari gangguan saya. Khawatir kalau kemudian saya banyak bertemu dengan orang, banyak berbicara, ngobrol dengan orang, kelepasan. Niatnya bercanda, ternyata candaannya berlebihan, ada orang yang tersakiti. Ya. Ketemu sama orang, kita niatnya bercanda, tapi orang lain mungkin tidak menerimanya itu sebagai bercanda. Ketemu sama orang lain, justru kita ketika ketemu sama orang lain tuh bawa kabar, kita ceritain kepada yang lain, ujungnya kita ngajak orang lain untuk apa, Pak? Untuk ghibah. Nah, daripada kemudian saya membawa keburukan untuk orang lain, menyebabkan orang lain jatuh ke dalam dosa maksiat, lebih baik saya banyak-banyak berdiam di, kalau zaman dulu di lembah mengasingkan diri, zaman sekarang di rumah. Jadi konsepnya seperti itu. Kata Nabi, orang yang pertama itu, yang paling utama itu adalah yang paling banyak memberikan manfaat. Kalau tidak bisa memberikan manfaat, maka jadilah orang yang paling sedikit. Paling sedikit apanya, Pak? Paling sedikit madorotnya. Ya. Jadi ada baiknya sebenarnya ketika seseorang itu memiliki sifat yang pendiam. Ya. Kenapa? Sedikit berinteraksi dengan orang lain berarti sedikit juga dia menyebabkan masalah bagi orang lain. Dan kata Nabi seperti itu tadi, orang yang terbaik itu adalah orang yang beriman, yang dia berada di lembah, di mana di lembah tersebut dia bertakwa kepada Allah, dia tetap gitu ya. Kita sekalipun banyak di rumah, tapi giliran azan kita ke masjid, udah dari masjid pulang lagi aja gitu. Tujuannya apa? Yada'un nasa min syarrihi, menghindari orang lain atau menghindarkan orang lain dari keburukan kita, kejahatan kita, madorot yang timbul dari kita. Ya. Jadi prinsipnya, kalau belum bisa banyak memberikan manfaat untuk orang lain, jangan kemudian kita menyebabkan orang lain mendapatkan madorot. Makanya dalam sebuah hadis, ketika Rasul SAW ditanya man najat, ya Rasulullah, apa sih kunci keselamatan itu? Kata Rasul SAW, yang pertama, amsik alaika lisanaka, jaga lisan, hati-hati berbicara. Ya. Yang kedua apa? Wal yabki ala khati'atik, perbanyak nangis. Nangis karena apa, Pak? Nonton sinetron? Ya. Nonton drakor katanya ya. Diajak sama istri nonton drakor gitu ya. Ikut nangis. Wabki ala khati'atik. Nangis ya, ala khati'atik. Jadi kita tangisi kesalahan-kesalahan kita. Dulu pernah ini, ketika belum tahu ternyata saya itu banyak salahnya, banyak dosanya, tangisi ya kesalahan-kesalahan tersebut. Kata Nabi itu salah satu jalan keselamatan, kunci keselamatan. Tangisi, sesali, bertaubat. Dan yang ketiga, wal yasaka baituka, jadikan rumah kamu luas. Berarti kalau rumahnya belum luas gimana, Pak?
Maksudnya apa? Jadikan rumah kamu luas. Salah satu dari penjelasan salah satu penjelasan ulama itu kalau kita singkat, jadikan rumah itu sebagai benteng kita, Pak. Ketika di luaran sana kondisi ya orang-orang sebagaimana kita tahu lah, ya. Maka begitu kita pulang ke rumah tuh kita merasakan ketenangan, nyaman. Ketemu dengan keluarga nyaman. Nah itu harus dibentuk. Ya, bagaimana caranya begitu kita pulang itu lihat keluarga, lihat anak, lihat istri itu nyaman. Ya. Maka kata Nabi SAW itu adalah kunci dari keselamatan. Ya. Satu adalah jaga lisan, dua tangisi kesalahan, dan yang ketiga jadikan rumah kita sebagai benteng. Dari berbagai mungkin hal-hal yang menyelisihi syariat di luaran sana, jadikan rumah kita sebagai benteng yang melindungi kita, tenang, tentram begitu pulang. Kemudian di sini dijelaskan alasannya, wa inna makanal mujahidu afdol minal mu'min al mu'tazili linnas. Alasan kenapa orang yang jihad, kata Nabi SAW, lebih utama dibandingkan orang yang mengasingkan diri dari orang lain, ya, agar orang lain terhindar dari kesalahannya. Alasannya apa? Kenapa orang yang jihad itu lebih utama dari yang mengasingkan diri tadi? Li'annahu badala nafsahu wa malahu fi sabilillah. Karena orang yang jihad, dia mencurahkan apa yang dia miliki, jiwanya, hartanya, ya, dia korbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'a ma fi jihadihi minan naf'il muta'addi. Dan kita tahu bahwa jihad itu manfaatnya luas. Fa innahu bil jihad yadkhulun nasu fi dinillahi afwaja. Dengan orang berjihad itu menjadikan masyarakat luar banyak yang masuk Islam. Ya. Dengan berjihad banyak orang-orang yang kemudian menjadi masuk Islam. Zaman dulu kan lewat jihad. Ya. Jihadnya kan tidak selalu jihad itu dengan perang ya Pak, kita tahu. Ya. Jihad itu bisa dengan lisan, jihad itu bisa dengan tangan, tulisan, dan banyak lain sebagainya. Intinya dengan jihad banyak orang yang kenal dengan Islam dan masuk Islam. Di luaran sana sekarang banyak, ya, di Eropa, di Amerika itu banyak orang yang masuk Islam. Kenapa? Karena mereka akhirnya melihat Islam. Sebelumnya nggak pernah tahu Islam itu seperti apa. Dan begitu ketemu dengan orang Muslim, ya, mereka meninggalkan daerah-daerahnya, pergi ke Amerika untuk dakwah di sana. Ya. Kenalkan Islam kepada orang-orang sana, dan kemudian banyak di antara orang-orang Amerika, orang Inggris, ya, di Eropa itu banyak yang kemudian masuk Islam. Karena jihad itu manfaatnya luas, makanya lebih utama dibandingkan yang menyendiri tadi. Wa yudhillul kufra wa ahlihi wa ahlahu. Ya. Dengan jihad juga kekafiran, orang-orang kafir, ya, itu bisa disingkirkan. Wa tuhma hauzatuddin, dengan jihad juga agama ini bisa terjaga. Wa tuhfadu hurumatul muslimin, kesucian kaum muslimin pun bisa terjaga dengan jihad. Wa ghairu dzalika minal masalihil azimati allati tahsulu bil jihad, dan manfaat-manfaat besar lainnya yang dihasilkan lewat jihad. Ya. Walidzalika kana min asbabi khairiyati hadhil ummah. Oleh karenanya di antara sebab kenapa umat ini disebut sebagai umat yang terbaik, kan kita di Al-Quran menemukan ayat Pak, kuntum khaira
ummatin. Kenapa umat ini disebut sebagai umat terbaik? Ala man siwaha minal umam, dibandingkan umat-umat yang lain, annaha anfa'ul umam li ghairiha. Karena umat Islam adalah umat yang paling besar manfaatnya kepada umat-umat dan juga bangsa-bangsa yang lain. Fa inna hadhil ummah tanfa'u ghairaha minal umam bi anfa'il asya. Umat Islam memberikan manfaat kepada umat yang lain dengan manfaat yang beraneka ragam ala sabilil itlaq. Ala wa huwa sa'yu fi hidayatiha ilal Islam. Ya, yang mana diantaranya adalah umat Islam senantiasa memberikan petunjuk kepada umat yang lain untuk bisa memeluk agama Islam. Tsumma ma yatarattabu ala dzalika min dukhulihim al jannah wa najatihim minan nar. Yang kalau kaum yang lain itu masuk Islam, konsekuensinya mereka akan masuk ke dalam surga dan selamat dari neraka. Ada satu penjelasan di sini dari Abu Hurairah. Beliau mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baiknya umat itu, kata beliau, kata Abu Hurairah, khairun nas linnas. Kaum muslimin itu adalah sebaik-baiknya manusia bagi manusia yang lain. Kita itu harus menjadi orang yang terbaik bagi orang lain. Ya. Ta'tuna bihim fi salasil fi a'nakihim hatta yadkhulu fil Islam. Kalian membawa bangsa lain dengan cara terikat sampai mereka masuk ke dalam Islam. Ada satu keterangan Pak yang menyebutkan ada orang-orang yang masuk surga itu sampai harus diseret. Pernah dengar nggak Pak? Orang-orang yang masuk ke dalam surga itu dipaksa diseret, dirantai. Pertanyaannya, siapa sih yang nggak mau masuk surga gitu? Kok sampai ada orang yang masuk surganya itu sampai harus diseret, dirantai, dibelenggu? Nah, penjelasannya itu ini, ya. Di mana kaum muslimin zaman dulu kan zaman perang ya Pak. Yang kalau kita tidak siap-siap, ya kita akan diperangi gitu. Jadi kenapa sih kalau misalkan ada pertanyaan kenapa zaman dulu banyak perang? Ya memang kondisinya adalah kondisi sedang perang. Ya. Kondisi zaman dulu mengharuskan memang terjadinya peperangan. Dan dalam banyak kasus setelah berperang kaum muslimin menang, musuh-musuhnya ini kan ditawan. Mereka dibelenggu, diikat, dibawa ke tempat kaum muslimin, diikat aja. Ya. Sampai kemudian orang-orang ini melihat langsung bagaimana keseharian kaum muslimin. Akhirnya setelah mereka tinggal di tengah-tengah kaum muslimin, sekalipun statusnya sebagai tawanan, tapi mereka melihat langsung bagaimana keindahan Islam, bagaimana luar biasanya kaum muslimin, sampai akhirnya mereka banyak yang masuk Islam. Jadi dipaksa itu seperti itu, dipaksa dulu, diikat dulu, dibelenggu untuk dikenalkan dengan Islam. Sampai akhirnya mereka kenal dengan Islam, dan setelah kenal mereka masuk Islam. Ini terjadi di zaman Nabi. Ada seorang dari musyrikin Quraisy ya, ditangkap karena setelah peperangan dia ditangkap, kemudian diikat di tiang masjid Pak. Ya, diikat aja. Dia ngelihat kaum muslimin kesehariannya seperti apa, sholatnya, berkumpulnya, makannya. Sampai akhirnya setelah sekian lama dibebaskan. Ya. Setelah bebas, justru dia balik lagi dan mengucapkan syahadat di depan Rasul SAW. Ketika ditanya, kenapa kamu masuk Islam? Sebenarnya saya sudah tertarik dengan Islam semenjak saya ditawan.
Tapi kalau saya mengucapkan syahadat ketika saya ditawan, saya khawatir orang-orang mengira saya masuk Islam itu biar selamat, biar bebas. Maka saya memilih untuk dibebaskan dulu, ya, dibayar, ditebus sama keluarganya. Setelah ditebus bebas, dia kemudian menyatakan keislamannya di hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam langsung. Itu lewat jihad. Ya. Sekarang, ya, apakah yang seperti itu masih ada nggak Pak? Masih ada nggak Pak? Ada Pak. Ya. Meskipun tidak tidak masuk Islam, tapi para tawanan itu terpesona dengan Islam dan kaum muslimin. Kasus-kasus yang sekarang ramai Israel itu, banyak tawanan-tawanan Israel yang ditawan oleh kaum muslimin di Palestina, itu justru mereka itu jatuh cinta kepada para prajurit-prajurit mujahidin di sana. Ya. Padahal kan nggak pernah ngasih lihat wajahnya. Mereka tertarik dengan kebaikannya, kelembutan kaum muslimin. Bahkan ada itu di bukan kasus Palestina, kasus di Afrika. Seorang ibu-ibu yang sudah sepuh, ya, ditawan di Afrika, kemudian diselamatkan, bahasa kitanya lah, oleh Perancis. Ini belum lama, presidennya juga masih sama Macron ini yang sekarang. Begitu dia diselamatkan, ternyata dia tuh sudah masuk Islam, ya, dan dia ingin balik lagi ke sana karena melihat betapa indahnya hidup di tengah-tengah Islam. Ya. Dan cara mengenalkannya memang seperti itu tadi, lewat ketika kondisinya mengharuskan terjadinya jihad, ya memang caranya seperti itu. Tapi kita melihat bahwasanya dengan jihad ada banyak manfaatnya. Mengenalkan Islam, menjaga kaum muslimin, menjaga kehormatan dan juga kesucian kaum muslimin. Nah, karena banyak sekali manfaatnya, tidak heran kalau kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya amalan atau orang yang paling utama adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Ya. Maka ini yang harus senantiasa kita mengupayakan untuk senantiasa menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain. Qala Ibnu Hajar rahimahullah, khairun nasi linnas ay anfa'uhum lahum. Sebaik-baiknya manusia itu maksudnya apa? Yang paling banyak memberikan manfaat. Wa inna makana dzalika likaunihim kanu sababan fi islamihim. Kenapa sahabat menjadi khaira ummah? Karena para sahabat menjadi sebab banyaknya bangsa-bangsa yang lain masuk ke dalam agama Islam. Wa naqala Ibnu Hajar an Ibnil Jauzi rahimahullah qaulahu ma'nahu annahum usiru wa quyyidu falamma arafu sihhatal Islam dakhalu tau'an fadakhalul jannah. Ya. Dulunya tadi, ya, orang-orang kafir ini dulunya kalah perang, mereka ditawan, dibelenggu. Begitu dibawa ke tengah-tengah kaum muslimin, mereka mengenal, melihat langsung bagaimana kebenaran Islam, akhirnya mereka pun masuk Islam secara sukarela, yang karena masuk Islam mereka pun bisa masuk ke dalam surga. Ya. Maka itu yang harus kita upayakan, bagaimana kita bisa senantiasa berkontribusi, memberikan manfaat kepada orang lain. Minimalnya sebagaimana sudah kita sampaikan, minimalnya dimulai dari diri sendiri, ya. Karena kata Ibnul Qayyim, jihad itu 4 macam, Pak. Musuhnya itu 4. Yang pertama jihad melawan apa kira-kira, Pak? Hawa nafsu diri sendiri, kata Ibnul Qayyim. Yang kedua jihad melawan syaitan, godaan syaitan. Jadi musuh kita itu kan sebenarnya yang menggoda kita, yang mendorong kita maksiat itu 2.
Yang pertama adalah setan, yang kedua hawa nafsu diri sendiri. Ya. Makanya salah satu penjelasan ulama ketika membahas kenapa di bulan Ramadan masih terjadi maksiat. Bukankah setan-setannya dibelenggu? Salah satu penjelasannya, kalaulah ada orang yang masih maksiat di bulan Ramadan padahal setannya dibelenggu, itu menunjukkan betapa buruk dan juga jahatnya diri dia. Karena yang menjadi dorongan untuk maksiat di bulan Ramadan itu berarti apa? Nafsunya, dirinya sendiri. Berarti setan tuh gak usah goda. Kata setan, gak saya goda pun dia sudah maksiat. Makanya kata Ibnu Qayyim, jihad yang pertama itu adalah jihad melawan hawa nafsu diri sendiri, dorongan-dorongan dari nafsu kita. Yang kedua, dorongan-dorongan yang datangnya dari setan. Ya. Itu berupa syubhat, berupa syahwat gitu. Ada, saya lupa Syekh siapa menyebutkan, bagaimana cara kita mengetahui dorongan ini datangnya dari setan atau dari hawa nafsu? Kira-kira gimana Pak cara tahunya? Kalau dari syaitan, dari setan, itu biasanya sekaligus, tiba-tiba tapi hilang. Itu setan. Ya. Tiba-tiba tapi hilang, itu setan. Tapi kalau godaannya itu terus rutin, itu godaannya dari diri sendiri. Berarti nafsu kita itu bermasalah. Ya. Jadi kalau ada dorongan untuk maksiat terus-terusan, ya, itu bukan dari setan, itu dari nafsu. Karena setan tuh biasanya godaannya sekali-kali aja, sekali, gitu. Tiba-tiba. Tapi kalau terus-terusan itu katanya dari syaitan, dari diri sendiri. Ya. Maka jihad yang pertama adalah melawan hawa nafsu diri sendiri. Yang kedua setan. Yang ketiga orang kafir. Yang keempat adalah orang munafik. Jadi jihad melawan musuh, ya, orang lain musuh gitu ya, itu di peringkat kesekian Pak. Jihad yang paling utamanya adalah melawan hawa nafsu dan juga syaitan. Ya. Maka kita upayakan ya, untuk bisa bermanfaat untuk diri sendiri, untuk keluarga dan juga untuk masyarakat sekitar. Kalau belum bisa memberikan manfaat, maka jadi orang yang kedua kata Nabi, adalah orang yang mampu menghindarkan orang lain dari gangguan kita. Kita tahan diri kita untuk menjadi sumber masalah bagi orang lain. Jangan sampai kita menyebabkan orang lain celaka. Yang kata Nabi, caranya perbanyak mengasingkan diri. Gak mesti ke lembah zaman sekarang, di rumah saja. Perbanyak diam di rumah. Gitu. Ada orang yang ada seorang ustad ya, yang ditanya, curhat gitu, ada orang yang curhat kepada ustad tersebut, ini saya punya, saya lupa suaminya atau siapanya gitu, ini suami saya nih gitu, di rumah terus gitu, tidur gitu kerjaannya tuh. Ya, tapi selain pas kerja gitu, pas lagi di rumah tuh nggak ada gitu keluar. Pas lagi libur tuh tidur aja kerjaannya tuh di rumah, tidur, istirahat, tidur gitu. Kata ustaz tersebut, bagus Bu. Gitu. Karena dengan tidur tersebut dia menghindarkan orang lain dari mendapatkan masalah gara-gara dia. Gitu. Daripada dia kemudian keluar rumah, ketemu sama tetangga, ya, akhirnya kemudian ngegibah. Akhirnya kemudian namimah, akhirnya kemudian melakukan maksiat-maksiat lain, daripada kemudian ya, menjadi sebab atau ikut-ikutan dalam maksiat bersama orang lain, ada kalanya lebih baik kita berada di
rumah saja. Perbanyak di rumah, menyelamatkan diri, tidak banyak ya mengganggu orang lain atau tidak banyak diajak orang lain untuk melakukan hal-hal yang melanggar ya. Jadi kalau tidak bisa bermanfaat minimal ya, perkecil kesempatan kita untuk menjadi sebab masalah bagi orang lain. Itu mungkin pesan yang bisa disampaikan di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pengingat baik khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk semua yang hadir di sini. Yang benar mutlak datangnya dari Allah dan yang salah dari keterbatasan ilmu yang saya miliki. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Bina TV, membina iman, ilmu, dan akhlak.